Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Erni Anggreni dari kelompok 3. Saya akan menjadi narator di kelompok ini. Kelompok 3 tersendiri terdiri dari dan saya sendiri, Erni Anggreni. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan fisik dan motorik anak usia dini yang diampu oleh dosen Bunda Adisa Purwani, MPD. Di video ini kami membuat media pembelajaran sesuai 5 tema untuk anak usia dini yang berumur 4-5 tahun. 1. Tema manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Subtema bagian-bagian tubuh. Yang kedua, tema lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subtema rumahku syurgaku. Yang ketiga, tema alam semesta. Subtema benda-benda langit. Keempat, tema tanaman ciptaan Allah. Kelima, tema karya manusia ciptaan Allah. Subtema kendaraan. Langsung saja kita lihat pembuatan dari dan bermainnya. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama ada kardus, kedua double tip, ketiga ada gunting, keempat clothespin atau penjepit jemuran, dan kelima kertas yang sudah di-print. Cara membuatnya, yang pertama kita ambil kertas yang sudah di-print, kemudian kita tempel dengan double tip untuk merekatkan ke kardus yang sudah tersedia. Setelah menempel kertas yang pertama, kita ambil kertas yang kedua, yaitu yang berukuran kecil. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa huruf yang terpisah. Setelah dipotong menjadi beberapa huruf, kemudian di belakangnya kita tempel dengan double tip. Setelah selesai menempelkan double tip di belakangnya, lalu kemudian kita buka lagi double tip tersebut untuk ditempelkan ke penjepit jemuran yang sudah tersedia. Untuk penjepit jemuran, kita menyediakannya sesuai kata. Di sini ada kata mulut, berarti ada 5 penjepit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu media pembelajaran yang dapat mengembangkan fisik motorik anak usia dini, yaitu dengan tema kendaraan. Bisa dilihat di sini ada berbagai macam miniatur kendaraan, mulai dari motor dan juga mobil. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil, ada penghapus, lalu spidol, gunting, miniatur kendaraan, dan papan atau alas sebagai lajuannya. Untuk proses pembuatannya, mari simak video berikut ini. Yang pertama, kita siapkan alasnya terlebih dahulu. Di sini terbuat dari kardus. Bisa dilihat. Nah, setelah alasnya siap, kita buat pola jalan. Nah, di sini saya buat polanya berlika-liku
baik. Mari kita lakukan. Baik, di sini sudah terdapat dua media pembelajaran dengan tema yang berbeda. Yang pertama yaitu tema kendaraan. Subtemanya kendaraan darat. Dapat dilihat di sana terdapat papan yang bisa dilalui oleh dua mobil tersebut. Nah, setelah itu terdapat media dengan tema Aku manusia ciptaan Allah paling sempurna, dengan subtemanya diriku. Nah, seperti dilihat ada kata mulut dan mata. Baik, untuk cara bermainnya kita dapat saksikan video berikut ini. Dua orang anak akan bermain dengan menggunakan kendaraan mobil melewati jalan yang telah disediakan. Mereka akan mengikuti jalan sesuai garis yang telah ditentukan. Setelah selesai melalui garis finish, maka kedua anak tersebut akan bermain dengan media pembelajaran subtema diriku. Anak akan mencari kata yang sesuai dengan kalimat yang telah disediakan, lalu menjepitnya sesuai huruf yang terdapat di kata tersebut. Seperti itulah cara bermainnya. Baik, di sini saya akan membuat media pembelajaran dari tema lingkunganku dengan subtema rumahku. Di sini ada alat dan bahannya, ada kertas sapi es, ada pensil, ada penghapus, ada spidol, ada penggaris, dan yang terakhir ada batu hias. Dan di sini saya sudah membuat pola rumah. Sekarang langsung ditebalkan saja. Ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi, ada lingkaran, dan ada persegi panjang. Jadi cara bermainnya, batu yang tadi disediakan tinggal disusun mengikuti pola gambar.
Alat dan bahan yang diperlukan yaitu lem, gunting, kardus, pensil, serta gambar yang sudah di-print. Cara membuat: ambillah salah satu pola yang sudah disediakan tadi, lalu mulailah menggunting pola tersebut. Di sini kita menggunakan pola pelangi. Gunakanlah gunting sebaik mungkin agar tidak terluka tangannya. Setelah pola selesai digunting, ambil pola selanjutnya. Lalu mulailah cetak pola yang sudah tadi kita gunting pada kardus. Di sini kita menggunakan pola bintang. Guntinglah seluruh permukaan kardus yang sudah dicetak dengan menggunakan pola bintang. Ingat, hati-hatilah dalam menggunakan gunting. Setelah selesai mencetak pola dalam kardus, selanjutnya berikan lem, lalu tempelkan pola bintang yang tadi. Setelah itu, gambar selesai dicetak dalam kardus. Objek permainan dan cara bermain. Untuk objeknya yaitu benda-benda langit seperti awan, pelangi, bintang, matahari, serta bulan. Sedangkan untuk cara bermainnya yaitu pemain harus mengambil salah satu objek yang tersedia tadi lalu meloncati 1 kardus, 2 kardus, dan 3 kardus. Setelah itu diletakkanlah objek tadi sesuai dengan waktunya yaitu siang dan malam. Ayo Iki ambil. Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Satu lagi, terakhir. Bisa? Bisa? Capek nggak? Seru nggak? Seru. Kasih ya Iki. Di sini kami akan membawakan media pembelajaran untuk anak usia dini yang bertemakan tanaman. Subtema pohon, di mana permainannya yang berjudul melengkapi gambar pohon. Untuk bahan-bahannya, di sini terdapat kertas origami berukuran variasi ya. Ada yang persegi 4 semua sih, tapi ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. Lalu ada kertas karton, kertas HVS, lem, spidol, pensil, dan gunting. Oke, selanjutnya simak video berikut ini. Yang pertama yaitu kita membuat bagian batang untuk pohonnya ya. Jadi nanti anak akan menempelkan bagian pohon. Nah, seperti ini misalkan. Nanti anak akan menempelkan. Nah, membuatnya kita dari kertas lipat atau origami, kita sudah sesuaikan bentuknya dengan yang pertama. Lalu kita langsung menggunting
menggunting. Udah selesai. Ini kita samakan dengan yang awal karena terlalu panjang. Nah, ini udah sama ya, bentuknya dan panjangnya. Selanjutnya kita menggunting pola pohon yang telah tersedia. Setelah digunting pohonnya, lalu kita tebalkan garis-garis yang sudah ada menggunakan spidol. Spidolnya yang kecil ya, jangan yang besar. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan awan untuk nanti ditempel ya bersama gambar pohon dan daunnya. Kenapa ditambahkan awan? Agar gambarnya itu lebih menarik dan tidak terlalu polos. Selanjutnya, tadi sudah digambar 2 bentuk awan. Kita sekarang akan menggunting sesuai garis ya. Selanjutnya, kita membuat pola gambar pohon. Nah, jadi nanti anak-anak akan menempel gambar pohon yang sudah disediakan. Selanjutnya kita membuat pola ini ya, batangnya. Nah, selanjutnya setelah kita membuka kartonnya, ini untuk alas gambar pola pohon tersebut. Sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu cara memainkan permainan yang tadi diberi judul melengkapi gambar pohon. Yaitu yang pertama, anak memilih pasangan berdua-berdua ya, seperti ini. Nah, setelah guru memberi perintah kepada anak untuk mengambil posisi di dekat gambar pola yang sudah disediakan. Nah, seperti itu ya. Jadi anak sudah ada di posisi di dekat gambar pola yang nantinya akan ditempel di gambar pohon. Yang pertama, anak mengambil bagian batang. Nah, ayo tempelkan ke gambar pohon. Nah, selanjutnya bagian batang tadi diberi lem untuk nanti ditempelkan ke bagian batang juga yang ada di gambar. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita mengambil bagian daun. Untuk ditempelkan kembali
di bagian daun gambar pohon tersebut. Nah, guru harus memberi arahan kepada anak saat memberi lem di gambar, yaitu memberi lem secukupnya saja, tidak terlalu basah ya, atau tidak terlalu banyak. Seperti itu. Nah, tempel sesuai dengan pola bagian daun. Oke. Yang terakhir yaitu kita mengambil bagian awan. Untuk kembali ditempelkan pada gambar pohon. Sama seperti yang awal, guru memberi arahan agar tidak memberi lem terlalu banyak. Iya, ditempelkan sesuai dengan gambar bagian awan. Oke, sudah selesai. Semua bagian pohon sudah lengkap. Nah, ini dia hasilnya, yaitu tema melengkapi gambar pohon. Pohonnya yaitu pohon cemara seperti ini. Tujuan dan manfaat dari tema manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Subtema bagian-bagian tumbuh yaitu: pertama, dapat melatih motorik halus pada anak. Kedua, dapat melatih konsentrasi anak. Yang ketiga, agar anak dapat mengetahui huruf abjad. Yang keempat, agar anak mengetahui bagian-bagian tubuh maupun fungsinya. Tujuan dan manfaat dari media tema karya manusia anugerah Allah subtema kendaraan yaitu: pertama, agar melatih fisik dan motorik kasar pada anak. Yang kedua, agar anak dapat mengetahui kendaraan darat. Yang ketiga, melatih kecepatan dan konsentrasi pada anak. Tujuan dan manfaat dari media tema lingkunganku subtema rumahku. 1. Agar dapat mengenal dan mengetahui rumah dan bagian-bagian rumah. Misalnya, ruang tamu, tempat tidur, ruang makan, dapur, dan halaman rumah. Yang kedua, dapat mengenal fungsi dari bagian-bagian rumah. Yang ketiga, mengenal geometri secara tidak langsung. Yang keempat, dapat melatih motorik halus pada anak. Tujuan dan manfaat dari kegiatan bermain tema tanaman melengkapi pohon cemara. 1. Melatih sosial anak. Misalnya, karena di permainan itu anak memilih salah satu temannya untuk menjadi pasangan. Yang kedua, melatih kesabaran anak. Yang ketiga, mengetahui bagian-bagian pohon, misalnya batang, daun, dan buah. Yang keempat, melatih kesabaran anak, misalnya karena melengkapi gambar kosong, melengkapi bagian gambar kosong. Yang kelima, melatih ke seluruh anggota badan anak, misalnya karena berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang keenam, melatih kesabaran anak. Dan ketujuh, melatih ketetapan saat menempelkan salah satu dari bagian pohon tersebut. Tujuan dan manfaat dari media tema alam semesta subtema benda-benda langit yaitu: 1. Agar anak mengetahui perbedaan siang dan malam itu seperti apa gambarannya. Yang kedua, agar anak mengetahui benda-benda mana yang berada di waktu siang dan mana yang berada di waktu malam.
Yang ketiga, mengetahui gambar dan bentuk benda-benda langit. Yang keempat, melatih otot kaki saat meloncat. Dan kelima, melatih kecepatan dan keseimbangan saat berlari agar tidak jatuh. Dan keenam, melatih fokus anak. Yang ketujuh, melatih daya ingat anak.